Selamat datang sobat, channel Adi Suparman. Kajian dakwah akar membahas Imam Mahdi. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Semoga dalam berkah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam akhir surat Luqman Allah berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah, maksudnya milik Allah lah, ilmu mengenai sa'ah. Syukran. Apa arti sa'ah? Hari kiamat. Tapi secara harfiah sa'ah itu berarti time, waktu. Ilmu tentang waktu itu ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu ini di sisi Allah, hanya orang-orang yang ruhaninya hidup di sisi Allah bisa mengetahuinya. Maka kita sudah dapat pastikan yang ruhaninya hidup di sisi Allah pasti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan bahwa para syuhada mereka tidaklah mati, bal ahya'un inda rabbihim. Ini kata inda di sisi. Ini penting sekali. Kenapa ada para wali, para kiai yang kalbunya, ruhnya hidup di sisi Allah? Dia kadang menceritakan hal-hal yang tidak terbayang oleh kita. Kenapa? Karena ruhnya inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Hatta mereka masih hidup di dunia, itu Allah izinkan memutalaah, tapi dengan izin Allah. Karena yang mengetahui yang gaib hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi, para wali, para ulama tidak tahu alam gaib kecuali diberitahu. Ini rumus. Hatta Nabi tidak tahu alam gaib kecuali diberitahu. Kalau kita diberitahu enggak? Ada kita yang diberitahu, ada yang tidak. Dalam suatu majlis, kata Sayyiduna Huzaifah, riwayat Imam Abu Daud, hadisnya sahih, di Kitabul Fitan, bab tentang fitnah akhir zaman. Ini Imam Abu Daud ini imam ketiga dalam strata hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud. Beliau ini meriwayatkan bahwa Sayyidina Huzaifah yang bergelar sir Rasulullah, menjaga sirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini bercerita, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Nabi berdiri di hadapan kami, bersama kami. Kalau di riwayat Abdullah bin Umar duduk bersama kami. Berarti ada dua versi, dua waktu yang berlainan. Lalu apa yang Nabi lakukan? Fahaddasa, Nabi menceritakan apa yang terjadi setelah beliau wafat ini sampai akhir zaman. Panjang gak itu Pak? Panjang itu. Itu lebih dari 1 hari. Di riwayat Imam Bukhari kita menemukan bahwa Nabi SAW berdiri ba'da subuh, berhentinya zuhur, ba'da zuhur lanjut lagi sampai asar, ba'da asar lanjut lagi sampai maghrib, ba'da maghrib lanjut isya, terus sampai besok. Enggak tidur mereka malam hari. Nabi menurunkan ilmu tentang akhir zaman. Maka ilmu akhir zaman itu salah satu salah satu cabang ilmu terpenting di zaman ini. Jadi salah satu pilar ahlu sunnah. Dulu saya berhenti di bab Islam Imam Ihsan. Ternyata di hadis Imam Muslim, Nabi ditanya oleh Jibril, matas sa'ah, kapan hari kiamat? Dijawab oleh Nabi, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Terus
Orang itu bertanya lagi, yaitu Sayyidina Jibril, akhbirni an amaratiha, kabarkan aku mengenai amarat. Apa arti amarat? Alamatnya. Wah, panas sekali Pak. Lalu Nabi kabarkan. Berarti ilmu yang diturunkan Nabi bukan ilmu mengenai kapan kiamat, ini rumus. Tapi ilmu yang diturunkan Nabi mengenai tanda-tanda kiamat. Bismillah. Oh ya, lupa. Kita baca Al-Fatihah dulu ya. Supaya Allah membuka hati kalbu kita, mari kita baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita tambahkan pilar ahlu sunnah ini salah satunya mengetahui akhir zaman. Akhir zaman ini kita pecah jadi dua ilmu. Pertama mengenai pergerakan menyambut akhir zaman. Yang kedua al-khilafah, kekhalifahan di akhir zaman. Dan saya sudah berulang-ulang mengatakan semua masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Dalam hadis Nabi beliau bersabda, "Summa yakunu khilafah ala minhajin nubuwah." Lalu nanti akan muncul kekhalifahan yang sesuai dengan manhaj kenabian. Manhaj itu metodologi atau jalan. Nabi itu bagaimana cara beliau menggali ilmu, bukan belajar di kampus, bukan belajar di pesantren, tapi langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar lewat mimpi, tapi dalam keadaan jaga pun Allah bimbing. Suatu kali datanglah Abu Darda kepada baginda Nabi SAW. Apa kata Abu Darda? Wahai Rasulullah, mata tadri annaka nabi? Kapan engkau tahu bahwa engkau ini nabi? Wali bisa digituin nggak Pak? Bisa. Apa jawaban Nabi? Nih coba lihat, Nabi itu sudah kenal dengan dirinya di saat orang-orang anak-anak masih main. Apa kata beliau? Aku tahu bahwa aku seorang nabi, sadar penuh di saat kami sedang bermain-main, kira-kira umur 5 tahun, 6 tahun atau 7 tahun. Tidak disebutkan dalam hadis itu. Tiba-tiba turun ada makhluk bersayap 2 orang dari langit. Yang satu bertanya kepada yang kedua, "Hei, emang itu orangnya?" Huwa kalau bahasa Arabnya. Huwa. Kata yang satu lagi, "Naam, huwa." Dia orangnya. Ya udah, langsung yang pertama terbang menangkap Nabi, lalu Nabi kemudian dia pangku, dibelahlah dari sini sampai ke dadanya. Waktu itu Nabi sedang bermain dengan seorang anak itu adalah putra daripada ibu susunya, Halimah Sa'diyah. Itu beliau masih ingat tuh. Apa kata anaknya ini, anak Halimah? Dia lari ke rumah, "Ibunda, ayahanda, ya abati, ya amati, qutila Muhammadun." Ya, Muhammad terbunuh. Orang membunuh Muhammad. Kenapa? Dia menyaksikan dada Nabi Muhammad dibelah. Ketika ayahanda dari anak ini dan ibundanya datang, Nabi Muhammad udah main pasir lagi Pak. Udah main-main lagi. Anak kecil gimana? Anak kecil biasa kan, anak kecil main pasir, main guling-guling. Suka-suka Nabi lah. Di saat itu anak-anak masih anak-anak, bahkan orang tua pun tidak sadar mereka ini siapa. Baginda Nabi Muhammad SAW sudah sadar bahwa dia seorang nabi,
sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau diangkat jadi nabi bukan umur 25, tapi sudah sebelum lahir sudah diangkat, Pak. Ya. Ini bagian ilmu akhir zaman. Nabi mengatakan di akhir zaman nanti yang akan jadi khalifah itu siapa? Orang yang ismuhu yuwati usmi, yang namanya berkesesuaian dengan namaku. Nama dalam bahasa Arab ismun, beda dengan nama dalam bahasa Indonesia. Nama dalam bahasa Indonesia udah nama aja, Ustadz Alnof, wah gitu aja kan. Yang ngasih siapa? Orang tuanya. Bisa telat nggak orang ngasih nama anak? Ya, berarti ada masa anak itu nggak punya nama, ada kan? Nama jasad itu, Pak. Ada nggak orang yang ganti nama? Ada. Mungkin bapak-bapak ini dulu, karena zaman-zaman SD dulu belum jelas dukcapilnya, bisa 3 kali ganti nama. Sebelum masuk SD namanya apa, pertengahan SD namanya apa, akhir namanya berubah lagi. Karena sudah jadi nama ijazah nggak bisa berubah, bisa 3 kali ganti nama, bener ya? Yang dimaksud nama di situ dijelaskan oleh Imam Al-Bajuri. Imam Al-Bajuri ini bukan Bajai Bajuri, Pak. Bajuri ini ulama Mesir, Syekh Ibrahim Al-Bajuri Al-Misri ya. Kita punya sanad ke beliau terpendek, itu dari jalur murid-murid Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan Syekh Yasin Al-Fadani. Punya murid umurnya ratusan tahun, namanya Al-Aquri. Al-Aquri langsung belajar kepada Ibrahim Al-Bajuri.